Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja dan terus di dalam berkat dan penyertaan-Nya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar bekerja, memelihara, menuntun, dan memberikan hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu, ya Tuhan, untuk segala kemurahan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bekerja di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh mengubah hati kami, pikiran kami, untuk tetap percaya kepadamu dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 16 Desember 2022 tertulis dalam kitab 2 Timoteus 2 ayat 9. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alani doau manaun na porsuk, pola tarate songon siulah jahaton, alai dang tarate anggohata nidibata. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Paulus di dalam perikop kita hari ini, di mana di dalam pemberitaan Injil dia menderita. Karena memberitakan Injil, ia dibelenggu seperti seorang penjahat. Jika kita mengalami hal ini, apakah kita akan berhenti atau seperti Paulus terus penuh semangat memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupannya? Pengenalan kita terhadap Yesus Kristus akan membuat kita semakin mencintainya. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan mau dan mampu melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya. Bukankah demikian yang kita lakukan kepada seseorang yang kita cintai? Kita pasti akan rela berkorban apapun untuk dia yang kita cintai. Tentu inilah yang terjadi di dalam kehidupan Paulus, yang juga diinginkannya terjadi dalam kehidupan anak rohaninya Timoteus, dan bagi kita sampai hari ini. Hendaklah kiranya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mau berkorban untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun di dalam pemberitaan Injil itu kita harus bergumul. Dan di dalam pemberitaan Injil itu kita mengalami banyak kesusahan, penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah penderitaan di dalam pemberitaan Injil ini? Apakah karena memberitakan Injil dia jadi menderita kelaparan, kemiskinan, gagal di dalam berbisnis, menjadi pengangguran, sakit-sakitan, atau bahkan hampir mengalami kematian? Ya, memang untuk mengikut Yesus Kristus kita harus mengalami banyak penderitaan. Penderitaan seperti apakah yang kita jalani di dalam mengikut Yesus Kristus? Ketika kita ingin mengikut Yesus, maka kita harus mampu menyangkal diri dan memikul salib.
menyangkal keinginan-keinginan daging yang menyenangkan hati kita, menyenangkan pikiran kita, yang kita anggap bisa menyenangkan jiwa kita. Dan kita juga disuruh untuk memikul salib, memikul menanggung beban penderitaan hidup. Memberitakan Injil Tuhan harus menderita. Menjadi pengikut Kristus harus mengalami banyak kesulitan. Ini memang sangat sulit diterima oleh akal sehat kita. Bukankah orang ingin mengikuti Yesus mau mendapatkan banyak berkat, mendapatkan sukacita? Tetapi mengapa harus mengalami kesusahan dan penderitaan lain sebagainya? Disinilah kita merenungkan firman Tuhan. Disinilah kita merenungkan arti hidup yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kita di dalam penderitaan, kita mendapatkan kekuatan. Amin. Ya, hidup di dalam Tuhan berarti kita hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya kita beroleh hikmat. Kita beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itulah Paulus sudah lebih dulu mengalaminya, sehingga ia menyampaikan kepada kita agar kita tidak pernah berhenti menjadi pelaku pemberita firman di dalam kehidupan kita. Menjadi pelaku dan pemberita firman tentu bukan harus menjadi seorang yang menerima tabisan atau menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Tetapi hidupmu kapanpun dimanapun harus memberitakan firman melalui kehidupanmu setiap hari. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau katakan, itu adalah cerminan dari firman yang engkau hidupi setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, sekalipun kita sedang di dalam keadaan yang sulit, tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap kuat di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti. Firman itu tidak boleh berhenti pada dirimu sendiri. Tetapi di dalam hidupmu, firman itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebab dikatakan firman Allah tidak terbelenggu. Sekalipun orang yang memberitakan itu mengalami penderitaan, tetapi firman Allah, kebesaran Tuhan itu harus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang bergumul, orang yang menderita di dalam memberitakan firman itu sama seperti seorang prajurit yang terus berjuang untuk mencapai kemenangan. Seorang prajurit tidak mementingkan keinginannya, tidak mementingkan keperluan dirinya, tetapi dia akan melakukan perintah pemimpinnya untuk terus berjuang beroleh kemenangan. Lalu seorang yang menderita di dalam pemberitaan firman itu sama seperti seorang olahragawan. Dia harus berhasil, dia harus memenangkan pertandingan. Perjuangannya lebih berat bukan ketika dia sedang bertanding, tetapi justru ketika dia sedang mempersiapkan pertandingan itu. Kapan? Ketika dia sedang berlatih. Waktunya untuk latihan lebih berat, waktunya untuk latihan lebih banyak dari waktunya bertanding. Tetapi ketika dia sudah bisa melewati banyak penderitaan di dalam latihan ini, maka ketika pertandingan itu tiba, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Lalu dikatakan lagi seperti seorang petani yang akan bekerja dengan baik dan dia akan menuai hasil yang baik ketika dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Percayalah saudaraku, ketika kita tetap kuat dan percaya kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tetap kuat ya, tetap penuh semangat di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap kuat dan terus berpengharapan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, seberat apapun pergumulan kami, kiranya firman-Mu tidak berhenti sampai di diri kami saja, tetapi biarlah firman-Mu itu terus berbuah di dalam kehidupan kami dan hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pakailah kami
menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.